Puji syukur kepada Tuhan kalau kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah ucapan syukur HUT Komisi Wanita GKA Elian Pregolan yang keberapa? Ke-45 ya, puji nama Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Besar anugerahnya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan di tengah-tengah kami, khususnya di tengah pelayanan Komisi Wanita Tuhan. Kami bersyukur selama 45 tahun ini Tuhan sudah menyatakan anugerah-Mu, karya-Mu di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah jemaat Komisi Wanita. Engkau sudah memakai pelayanan ini Tuhan, untuk menumbuhkan iman dari para wanita, para ibu. Engkau juga sudah menolong mereka untuk boleh saling memperhatikan, saling menguatkan. Bahkan melalui mereka juga Tuhan, Engkau sudah memakai mereka untuk boleh menjadi berkat, menolong saudara-saudara yang lain, jemaat yang lain yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan melalui Komisi Wanita selama 45 tahun ini. Karya Tuhan yang boleh diwujudkan melalui tangan-tangan yang sudah melayani selama ini. Terima kasih Tuhan, di malam ini ketika kami mengingat perjalanan 45 tahun ini, kami sekali lagi bersyukur dan kami juga sekali lagi memohon kepadamu Tuhan. Engkau terus juga yang akan memimpin ke depan pelayanan dari Komisi Wanita ini dengan generasi yang baru dari komisi jemaat yang ada Tuhan. Engkau juga terus bahkan menambahkan semangat, kesehatian dan ketekunan di dalam melayani dan mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah syukur ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Desi, Ya. Tuhan itu sungguh baik untuk Komisi Wanita kita. Oh gitu ya, apa sih Lase kebaikan Tuhan itu dalam Komisi Wanita? Ya, Tuhan telah memakai Komisi Wanita untuk menjadi berkat bagi gereja, juga bagi keluarga. Iya, amin ya, puji Tuhan. Wah saudara betul ya, Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua, amin? Amin ya. Nah kira-kira apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudara sekalian? Aduh, kalau anak-anak bisa hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, aduh itu sungguh kebaikan Tuhan ya. Amin saudara, amin ya. Wah rasanya kalau saya mau sebutkan gitu ya, minta rekan-rekan semua sebutkan satu persatu.
pasti nggak akan selesai sampai besok pagi kita di sini ya. Karena kebaikan Tuhan sungguh begitu banyak, begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin, amin ya. Karena itu yuk kita mau nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, sambil mengingat-ingat apa saja sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kita nyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, mari kita bangkit berdiri ya, nyanyikan lagi. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara, begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Anak cucu kita kalau diberkati oleh Tuhan, sungguh itu karena kasih daripada Tuhan. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti lihat akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ibu-ibu sekalian. Ya. Pada saat ini paduan suara Jinsin Senior akan memuji nama Tuhan. Selain bersekutu, para kaum wanita juga melayani Tuhan dalam paduan suara. Mereka mau mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu dari sejak muda sampai usia saat ini, mau tetap melayani Tuhan, mau tetap bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan.
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya pernah dengar katanya ya, profesi apa, kegiatan apa yang sifatnya kekal, saudara? Memuji Tuhan. Nah ya, waktu kita nanti juga di surga, tugas kita apa sih? Memuji Tuhan. Jadi ya luar biasa. Paduan suara itu bisa kita lakukan ketika saat di dunia ini. Waktu kita bersama Tuhan juga kita masih bisa memuji Tuhan ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke. Nah saudara-saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonia. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, mari kita pujikan sepanjang jalan anugerah. Kita mau mengenang, mengingat-ingat bagaimana anugerah Tuhan. Mungkin secara khusus bagi saudara-saudara yang dari sejak 45 tahun yang lalu Komisi Wanita berdiri, begitu banyak anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian. Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita semua hadir untuk merayakan Komisi Wanita Elyon ya, memasuki tahun yang sudah 45 tahun. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu izinkan saya di sini mengucapkan selamat ulang tahun pada Komisi Wanita Elyon. Puji Tuhan. Saudara sekalian, umur 45 tahun itu tidak muda lagi. Tetapi juga belum tua. Saudara sekalian, kita semua sudah merasakan di tengah-tengah kita banyak yang sudah umur 45 tahun ya. Memang sudah tidak muda lagi, tapi belum tua. Nah, banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang usia 45. Ada perubahan ya, macam-macam perubahan jasmani, perubahan tanggung jawab, perubahan macam-macam. Begitu juga saudara, di dalam iman orang Kristen, di dalam pelayanan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, memasuki tahun
tahun yang ke-45 tahun. Boleh dikatakan itu merupakan masa-masa yang paling sulit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau pada awalnya baru mulai melayani, baru mulai ke Tuhan Yesus, itu semangatnya masih besar, saudara. Semangatnya besar, keingintahuannya besar, ya, energik sekali. Saudara sekalian, di saat itu punya ada teman-teman yang bersama. Maka masa-masa di awal pelayanan kita tidak merasa terlalu berat. Sekalipun seperti bahasa Mandarin mengatakan wan si jidonan, memang segala sesuatu pada awalnya itu sulit. Tetapi yang saya maksud sulit, susah, itu di lain hal lagi. Pada awalnya masih semangat, pada awalnya masih segar, pada awalnya masih energik. Ya, itu enggak terlalu sulit. Sulit-sulit ya ada, tetapi enggak terlalu. Nah, tatkala memasuki pelayanan sampai di akhir ya, kapan akhir gak tahu. Pokoknya akhir, komisi wanita masih terus jalan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kalau sudah memasuki tahap yang terakhir, itu pun juga tidak terlalu sulit. Kenapa? Walaupun sudah letih, walaupun sudah rasanya gimana, tetapi ingat-ingat, sebentar lagi sudah selesai, sebentar lagi kita sudah selesai. Seolah-olah kita masih bisa punya rasa ada sesuatu keberhasilan yang sudah kita lewati. Nah saudara, masa-masa yang paling sulit dilewati, masa-masa yang paling merasa kesepian, masa-masa yang merasa jenuh, tidak bergairah, justru di masa-masa pertengahan. Di masa-masa pertengahan, gak gampang saudara. Karena apa saudara? Di masa-masa itu ya, segala sesuatu sudah merasa biasa. Sudah dilewati berapa puluh tahun, biasa, ya begitu aja. Tidak ada lagi sesuatu yang merasa segar. Biasa. Nah saudara sekalian, di dalam hal ini saudara, sebenarnya ini juga merupakan alkitabiah. Di dalam Alkitab kalau saudara perhatikan secara seksama, begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang justru ditujukan kepada orang-orang yang di dalam tengah perjalanan ini. Coba kita lihat ya. Contoh saudara di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Oke, mari saudara kita baca bersama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan Tuhan. Bawahnya mereka akan seperti Raja Wali berterbang tinggi ya. Nah itu berarti apa? Mereka sudah merasa penat. Ya, tidak ada yang baru lagi, penat. Lalu satu lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu semua ditujukan pada orang-orang yang sudah penat di tengah perjalanan ini ya. Lalu kita lihat lagi dari Ibrani pasal 12 ayat 1. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terakhir saudara, Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Saudara, perjalanan sampai di tengah ya, perjalanan di tengah itu mengapa menjadi begitu sulit saudara? Karena di masa-masa seperti itu membutuhkan sesuatu dorongan dari luar. Saudara saya katakan ini, saya ambil contoh ya. Waktu
waktu awal didirinya komisi wanita atau komisi ibu-ibu muda ya. Nanti saya ceritakan sejarahnya nanti. Waktu itu saudara, mereka begitu antusias, begitu senang sekali. Mereka merasa bahwa bisa ikut di dalam komisi ibu-ibu muda. Mereka merasa mereka senang sekali. Di zaman itu ya, 45 tahun yang lalu. Orang-orangnya atau ibu-ibu kebanyakan di rumah itu ya paling ya masak-masak lah, jaga anak lah. Selain itu mau kemana? Enggak ada mall. Belum ada ya. Jadi mereka mengharapkan kalau ada persekutuan seperti ini, mereka bergegas-gegas datang. Sampai kalau naik becak pun ibu-ibu 3 orang pangkuan. Ya, tuh mamanya Shenfei, lalu sama Ingo, sama siapa lagi satunya, naik becak ya. Nah saudara, mereka merasa bahwa kalau bisa datang, itu satu anugerah yang besar. Sampai ada yang ngomong sama saya begini, Co Juan Tau, eman nek gak teko. Gak datang 1 kali aja saya merasa rugi. Rugi saya tidak bisa belajar bersama. Rugi saya tidak ketemu teman-teman. Rugi di dalam komunitas itu. Memang waktu itu memang acaranya macam-macam saudara ya. Jadi semua orang yang datang itu pasti mendapatkan sesuatu. Ini memang nyata saudara ya. Nah oleh karena itu mereka juga merasa kalau dirinya mendapat berkat. Kenapa tidak ngejak saudara iparnya, tetangganya, temannya, ya, saudara-saudara sepupunya, ayo ikut. Nanti itu John Ming bisa cerita ya. Ayo ikut toh. Rugi nek pesta melo. Api-api pasti dapat berkat, saudara. Jadi waktu itu saudara begitu banyak orang ya. Memang kita rajin pembesukan, enggak pernah putus. 1 minggu itu berapa kelompok jalan terus. Nah saudara sampai mencapai 100 lebih ya peserta. Sampai segitu banyak. Mereka begitu banyak orang saling mendorong, saling menguatkan, saling menasihati. Waktu itu saudara saya juga minta supaya mereka belajar firman Tuhan. Kenapa saudara? Saya tahu hanya firman Tuhan yang bisa menjadi bekal mereka. Saya tahu bahwa komisi wanita-wanita ini adalah berperan sangat penting di dalam keluarga. Mereka bukan saja dipercaya sebagai ibu rumah tangga terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap mertua, terhadap mamanya, orang tuanya sendiri dan terhadap seluruh seisi keluarga. Mereka peranannya sangat-sangat besar. Tidak kalah ya di Indonesia pada waktu itu Dharma wanita masih jarang saudara, tapi komisi wanita sudah ada. Saya melihat keadaannya yang seperti itu. Jadi saudara, mereka pada waktu itu belajar firman Tuhan, belajarnya tidak nanggung-nanggung saudara. Tidak nanggung-nanggung saudara. Nanti saya ceritakan ya sejarahnya. Mereka belajar sungguh-sungguh, Dan waktu itu mereka usianya masih muda ya, paling-paling kepala 3 ya, baru 30-an gitu ya, yang 28 gitu juga sudah di situ. Jadi saya minta supaya mereka betul-betul belajar, mantap, hafal, ulangan, dan mereka harus bisa. Karena apa? Nanti kalau di rumah ditanya orang tua, ditanya anak-anak, mereka bisa menjawab. Saudara, bukan saja demikian, oleh karena begitu banyak peserta, dan kita menciptakan lapangan pelayanan buat mereka masing-masingnya. Siapa? Nah, kebetulan Tuhan itu baik ya. Saudara harus tahu, ingat ya di zaman itu. Sekarang masih lumayan ya. Kalau soal masak-masak, di seluruh Surabaya komisi wanita enggak ada yang menang. Enggak ada yang menang. Ya, sampai Bapak Solo Mentong itu ya. Makan di ngone Elion ini, kalau masakan ibu-ibu komisi wanita itu istimewa, esimewa. Iso mati kayak seorep istilah itu seperti itu. Dan semua orang itu begitu memberikan yang terbaik.
memberikan yang terbaik. Kalau masak, yang bisa masak di dapur, tangtung. Yang kelompok cuci sayur ya di situ sendiri. Nanti sing motong sendiri, saudara. Jadi pelayanan ini bukan saja masak-masak, tetapi pelayanan ini juga boleh menjadi mitra kerja Majelis Elion. Di mana ada orang menikah, kita butuh. Di mana membutuhkan tenaga, pembesukan sampai orang tua, sampai semua, mereka ambil bagian. Jadi saudara sekalian, inilah yang dilakukan 45 tahun yang lalu dan selanjutnya. Saudara, mereka ambil bagian di dalam segala macam bidang yang mereka bisa. Sekolah minggu saya anjurkan, misalkan mau pelayan paduan suara dan lain sebagainya. Saudara, inilah sekilas. Nanti saudara bisa mendengarkan dari kesaksian daripada ibu-ibu yang sudah mengalami ya. Nah saudara, sekarang Komisi Wanita ini sudah bukan ibu muda-muda lagi ya. Ibu muda-muda yang sudah naik ke usiawan. Sekarang yang ibu muda-muda ini banyak yang belum naik ya. Tapi saya yakin pasti mereka juga akan hadir. Saya melihat dan saya mendengar bahwa sekarang ini kalau mau mengembangkan Komisi Wanita sulitnya luar biasa. Memang saudara, perjalanan begitu lama ya saudara. Yang jalan sudah jalan. Yang pindah sudah pindah. Generasi berganti generasi, perubahan masyarakat, perubahan cara hidup dari zaman ke zaman saudara, dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang kalau saya mendengar dari ibu-ibu yang masih eksis di Komisi Wanita, cuma sehitungan lo orang kena dihitung ya saudara, tinggal tidak banyak. Tetapi saya percaya asal kita tidak putus asa melalui merayakan hari ulang tahun yang ke-45 ini, mari saudara kita kobarkan kembali semangat 45 yang lalu. Saudara, kalau kita membaca dari 2 Timotius ya, surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, nasihatnya. Mari kita lihat ya, pasal 1 ayat 6. 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Mari, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Paulus melayani Tuhan cukup lama. Dia juga merasakan bahwa di masa-masa pertengahan itu loh, tatkala sudah lelah, tatkala sudah rasanya tidak ada apa-apa lagi. Makanya sebelum dia meninggal dunia, dia sekali lagi menasihatkan anak rohaninya Timotius ya. Kobarkan kembali akan karunia yang telah dikaruniakan kepadamu waktu penumpangan yang lalu. Nah, saudara, masing-masing ibu itu punya talenta yang beda-beda. Punya talenta yang beda-beda. Asal saudara mau mempersembahkan talenta yang Tuhan karuniakan kepada Tuhan dengan tulus. Serahkan talenta saudara masing-masing melalui Komisi Wanita. Talenta itu dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Saudara, tidak mungkin tidak dipakai Tuhan. Saudara ada apa? Aku enggak bisa. Ternyata saudara, di dalam saya menjalani pelayanan di Elion sekian lama. Yang dulu bilang enggak bisa.
ternyata bisa sekarang jadi ketua majelis. Pak Budi. Masih banyak saudara, tidak bisa. Tapi ternyata, mau enggak? Mau. Tuhan akan pimpin pelan dengan pelan sampai akhirnya. Enggak terasa, tapi Tuhan sudah pakai. Saudara sekalian, mengapa Paulus menggunakan istilah mengobarkan kembali? Saudara, ini biasa kita tahu ya kalau kita beli sate atau kita bakar ikan ya pesan ikan bakar. Biasanya kalau pakai arang itu, apinya kalau keras, kalau sudah satu waktu agak lama perlu dikorek-korek saudara. Karena di saat itu api yang membara yang sudah sekian lama sudah mulai ndak bara lagi. Apinya ndak kuat lagi karena di atasnya ada debu-debu yang menutupinya. Nah, debu-debu ini harus dikorek supaya debu itu jatuh dan api itu tadi kena udara segar, dia membara kembali. Nah, Paulus menggunakan perumpamaan ini yang gampang, yang mudah kita mengerti untuk mendorong kita semua. Kalau kita sudah merasa lelah, letih, mari dikobarkan kembali ya, dicotek. Entah cotek itu dari mana, mungkin Tuhan yang nyotek, mungkin teman-teman yang nyotek. Ayo supaya dikobarkan kembali. Saudara, namanya komisi, namanya persekutuan itu bukan terdiri dari satu orang. Pasti dari banyak orang. Saling mendorong, saling menasihati, saling menopang, pokoknya saling. Bisa. Oleh karena itu saudara, saya hari ini tidak cerita khotbah panjang. Tapi saya kasihkan ayat ini sebagai nasihat saya, sebagai pendiri Komisi Wanita, saudara-saudara atau ibu-ibu yang muda-muda ini harus teruskan. Karena pelayanan seperti ini sangat berharga di mata Tuhan. Saudara tidak rasa pada awalnya, tapi nanti kalau sudah lakukan, pasti saudara akan merasakan lain. Semoga Tuhan memberkati Komisi Wanita Elion untuk selanjutnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kalau kami bisa merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita Elion yang ke-45, bukanlah satu hal yang kebetulan. Kami selama ini tidak pernah merayakan sedemikian besarnya. Mengingat anugerah-Mu yang begitu besar menyertai kami. Masih ada banyak ibu-ibu yang masih sehat. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah komisi ini dari generasi pertama dan sampai sekarang boleh saling menasihati, boleh saling sharing, boleh saling mendorong sehingga pelayanan Komisi Wanita Elion ini boleh terus eksis menjadi saluran berkat bagi banyak orang, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, di dalam gereja. Kami ada panggilan dan kami ada tanggung jawab untuk melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu singkat, tetapi biarlah dorongan nasihat ini bisa terus diingat dan terus dihargai. Terima kasih Bapak, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Pendeta Antonia yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Sungguh biarlah semangat kita dikobarkan kembali ya untuk terus semangat melayani Tuhan. Saatnya kami akan mengundang paduan suara dewasa untuk menaikkan puji-pujian. Ya, paduan suara Jingsin dewasa adalah satu wadah juga buat kaum muda, wanita muda untuk bisa bersekutu, juga bisa melayani Tuhan.
Biarlah paduan suara jinsin dewasa ini juga boleh bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan bagi jinsin dewasa ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara kalau diperhatikan, ayo paling banyak yang pakai baju apa tuh? Nah, ya ini saudara-saudara boleh kasih tahu sedikit. Ini kami yang pakai baju-baju begini. Ini tuh komisi wanita yang muda-muda ya. Yang panitia istilahnya ya, panitia yang mempersiapkan dan melayani HUT Komisi Wanita yang ke-45 ini. Jadi lihat ya tadi banyak yang pakai seragam itu. Nah itu adalah salah satu wadah pelayanan untuk Komisi Wanita. Jadi buat wanita-wanita muda yang mau melayani, mau ikut ke paduan suara silakan ya daftar ke PA ya. Nah silakan ya. Oke ya. Oke. Saatnya kita akan mendengarkan sharing oleh Chomu Se, yaitu sebagai pendiri dari Komisi Wanita 45 tahun yang lalu. Kita yang ada di sini yang mulai mengikutin ya dari awal 45 tahun yang lalu sampai hari ini. Kita semuanya bisa merasakan satu anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan dan mengenang ya akan 45 tahun yang lalu sampai hari ini. Tuhan berkati kita. Silakan. Dipersilakan. Ya saudara, cerita mungkin ini agak panjang ya, tetapi sejarah. Saudara, sebelum kita memasuki
mulainya Komisi Wanita, saya harus jelaskan terlebih dahulu kenapa kok sampai ada Komisi Wanita. Saya dan Ong Muse diundang Gereja Elion kembali ke Gereja Elion. Tahun 72 per 1 Juli. Saya status masuk Elion sudah lulus karena saya praktek 1 tahun di Kupang. Ong Muse masuk di sini sama dengan saya status sebagai praktek 1 tahun dan dilanjutkan terus sampai akhirnya emeritus. Saudara, pada waktu itu gembala kita adalah Jen Mingren Muse. Ya, siapa dia? Pendeta Yaya Elnatan, yaitu kokonya Komingwa, Komingong, Celan, Cuelan ya. Nah, semuanya itu adalah cecenya penginjil Johan Pan ya. Nah, saudara, pada waktu itu mereka menggembalakan di Elion, kita masih di Sulung. Saya tahun 72 sama Ong Muse kembali. Kemudian saya ditugaskan di pemuda dan Ong Muse di remaja. Kemudian sampai tahun 79, kira-kira 7 tahun ya, 72 sampai 79 itu kami memang waktu itu cuma berapa orang saja. Limuse atau Pendeta Tertius Santo baru bergabung di Elion itu tahun 76. Nah, saudara, setelah berapa tahun kemudian Jan Muse setelah itu, Jan Muse mungkin kembali ke Australia kalau enggak salah di akhir tahun 79, kalau enggak salah ya. Nah saudara, singkat kata, di waktu itu kami terus melayani ibu-ibu yang lanjut usia, yang dulu tidak sekolah, mengecap pendidikan tidak. Saudara, waktu itu ngajari encim-encim itu belajar baca. Mereka buta huruf. Jadi baca itu satu-satu. Waktu itu kami mengajar mereka, lalu mengajak mereka juga pelayanan di pembesukan. Setiap hari Sabtu mereka rajin datang. Ya, kami bagikan sampai buku catatan itu, catatan hari ini kelompok ini harus kemana, hari ini kelompok ini naik becak, bayar dewek. Dari kantong uang sendiri, bukan gereja ya. Begitu rajin gitu, mereka enggak bisa baca. Jadi kami kalau bikin catatan itu tulisannya pakai bahasa Mandarin. Bubutan. Nah, pendek kata sampai waktu itu saya lihat, kenapa kok ada encim-encim yang lain tidak mau bergabung. Tidak mau bergabung ya, ada beberapa yang tidak mau bergabung, mereka merasa minder. Kami tidak bisa. Dulu katanya dulu sebelum saya masuk itu puluhan tahun yang lalu ada satu juantao dari Congkok wanita ngajari mereka, tetapi ibu-ibu tidak mau. Ya ini yang tidak mau itu sampai waktu saya dan Ong Muse sudah datang, mereka masih bilang tidak bisa karena yang lain sudah bisa. Nah, oleh karena itu saudara, ya kami ikut besuk, lalu kita layani mereka, ngajari mereka. Selain itu ya itu soal gereja, ya ibadah lah, persekutuan lah, apa nanti ada kematian, kebaktian hari Kamis malam ya. Jadi kita bersama-sama. Saudara, saya menemukan satu hal. Kalau gereja mau maju, tak mungkin kita cuma harapkan orang tua-tua ini yang buta huruf. Sementara dalam 7 tahun itu, saya melihat begitu banyak potensi dari ibu-ibu muda. Saya besuk mereka, ketemu orang tuanya, ketemu mertuanya, papa mertua, mama mertua. Kemudian di dalam percakapan, banyak menantu-menantu mereka itu yang berasal dari keluarga non-Kristen. Non-Kristen, jadi kami pikir gimana ya, mereka sudah masuk di dalam keluarga Kristen, lalu mereka kalau tidak diisi, padahal mereka itu juga ikut, saking taatnya ikut ibadah hari Minggu, seperti Island Jing ya gitu. Nah satu hari, oleh karena saya dekat sekali dengan keluarga di Genteng Besar, yaitu Mesang, Meing, Mejing, ya toh ada Melan sosok mereka. Nah jadi saya kadang-kadang ngomong sama mereka, ya waktu itu Mejing masih kecil ya. Mereka bilang gini, Cojuantao,
kita ini tidak bisa ikut ke gereja hari Minggu. Kok tidak bisa? Iya, karena kalau orang tua, mertua sudah pergi, kami di rumah jaga rumah. Jaga rumah selain jaga anak-anak, mereka juga usaha becak. Waktu itu kan mesti ada yang store nanti apa macam-macam, nah lain-lain. Sehingga mereka ngomong begini, gimana kalau misalkan mau ajak kami, jangan di hari Minggu, cari hari lain. Kami mau belajar. Kami mau belajar. Oke, mau? Mau. Lalu waktu itu saya ada ngomong sama Jen Mingren Musu, saya ngomong begini, gimana bagaimana ya enaknya ini. Karena di Surabaya ini gereja-gereja yang berlatar belakang Mandarin tidak ada komisi wanita, ibu-ibu muda tidak ada. Mereka yang ada itu tua-tua semua. Lah saya ngomong, saya pingin membuka komisi seperti ini atau persekutuan ini. Silakan buka Lalu saya rundingan sama Ong Juan Tao ya, sekarang Ong Musu. Ya apa ini? Saya ingat dia ngomong gini, elingo yo, elingo. Nek wis buka, kalau tutup loh. Oh iyalah, nek wis buka kalau tutup. Mikir sing mateng. Yo gedar, gedir ya, doa. Saya doa, takut saya. Buka nanti gimana? Ya memang ibu-ibu muda semua, jadi lain dengan yang encim-encim itu sendiri-sendiri. Akhirnya saya kumpulkan mereka. Ya, kebetulan mamanya Dr. Cianiwati atau mama mertuanya Pak Hendi ini, Saujia kan juga keluarga Puah. Dia waktu itu kan orang Kristen ya. Melan, Mesang, Meing. Sauji, Melan, Mesang, Meing. Kemudian ada Iing, Jen Iing almarhum ya sudah ya. Lalu ada Huang Sin. Huang Sin ini adalah putri bungsu dari pendeta kita yang pertama, Oi Hui Ging. Jangan lupa ya, ini putrinya ya, masih ada. Dan saya. Jadi waktu itu saya mendirikan tepat pada tanggal 7 Februari tahun 1979, waktu itu ada di Sulung. Kita belum pindah sini saudara, kita pindah sini tahun 84. Nah di sana, jadi saudara hari itu tepat hari Rabu. Nah hari Rabu bertempat di sana kita mulai, 7 orang hadir dan kita komitmen. Hujan, ndak hujan, panas, apapun yang terjadi, angin besar, kita 7 harus ada sebagai fondasi. Itu yang kita komitmen, kemudian kita sama-sama cari teman-teman yang lain, pelan-pelan maju terus. Nah saudara, di sini saya akan memperkenalkan ya sekilas saja foto-foto 7 pendiri tadi sudah keluar ya. Oh ini aku. Ya, saya waktu itu baru umur 33. Komisi wanita mulai itu 33. Ya saudara. Kemudian waktu itu masih Juan Tao. Kemudian puasa uji. Ini mamanya Ibu Cianiwati ya, semu ya. Ini mamanya. Juga lausu saya dulu. Ini Limelan ini banyak yang tidak kenal, yang muda-muda ya. Mamanya Yen, Mesang, mamanya Chiang Dao. Saudara Chiang Dao ya. Terus Meing, tidak ada yang tidak kenal ya ini Meing. Pan Meing. Meing ya. Kemudian Iing almarhum ya. 2 tahun yang lalu sudah mendahului kita. Kemudian yang terakhir Huang Sin ini. Oke saudara. Ini boleh saya perkenalkan. Kemudian komisi ibu-ibu muda ini mulai dengan ketua yang pertama adalah Ibu Bua Sauji. Ya, Ban Sauji pada waktu itu nanti Aileen Jing bisa sampaikan juga pelayanan bersama dengan dia sebagai bendahara. Kemudian saudara, kalau mau ngomong 45 tahun, mulai tahun 79 sampai tahun 2013, selama 34 tahun saya jadi pembimbing
Komisi Wanita. Cek suwe nih Kak, ganti-ganti. Sebetulnya saudara, waktu itu juga kekurangan hamba Tuhan, tetapi juga ada saat-saat tertentu saya juga melayani di bidang yang lain. Nah, Om Muse pernah bantu di Komisi Wanita pada tahun 96 juga ya, kurang lebih 1 tahun. Karena dia juga dibutuhkan untuk mengembangkan di sekolah minggu dan lain sebagainya. Saya di tahun 96 ya, 97, 96, 97, 2 tahun itu saya juga harus memulai, merintis untuk pengembangan di Elion Satelit. Lalu waktu tahun 83 saya sempat ambil S1, lalu tahun 1998 sampai 2000 saya ngambil S2, itu 2 tahun ya. Saudara mesti tahu siapa pembimbingnya. Sebetulnya pembimbingnya enggak ada. Karena ibu-ibu itu bilang begini, enggak usah pembimbing ganti orang lain, tetap you aja. Karena kami bisa mandiri. Mereka bisa ngatur nanti undang siapa. Mereka sangat-sangat mandiri karena waktu itu mereka sudah kuat sekali. Jadi mereka tidak mau diganti pembimbing, tetap namanya saya. Tetapi saya bisa kuliah, saya masih bisa apa-apa seperti itu ya. Nah saudara, mulai tahun 13 saya emeritus. Setelah saya emeritus, kemudian penginjil Henny Puji Astuti, dia yang masuk tahun 2010, dia yang menggantikan. Tahun 14 sampai dia resign, sampai dia meninggalkan kita itu tahun 18, 5 tahun. Nah setelah tahun 18, tahun 19 sampai tahun 2022 itu kosong. Kosong, karena apa? Satu juga tidak ada pembimbing, kedua memang COVID saudara. Nah baru tahun 2023 ini kita bersyukur ya Tuhan kirim Evangelis Desiko di tengah-tengah kita dan bisa memimpin Komisi Wanita. Nah sedangkan generasi yang dulu-dulu dari Komisi Wanita oleh karena umurnya sudah banyak ya, jadi dianjurkan masuk yang di Komisi Senior Evergreen seperti itu. Inilah sekilasnya. Kalau saudara mau tahu apa saja yang dikerjakan pada waktu itu, kenapa banyak orang kok senang sekali ikut di dalam Komisi Wanita. Memang saudara, setelah saya tahu bahwa ibu-ibu tua yang dulu itu enggak mengecap pendidikan. Lalu mereka waktu itu menyesal, mereka minder, mereka enggak berani ambil pelayanan dan lain-lain. Lalu saya bertekad, kalau Komisi Wanita Muda ini saya dirikan, saya pasti akan mengajarkan mereka firman Tuhan yang mantap. Harus hafal, harus ulangan, saudara. Karena saya tidak mau nanti ada yang ketinggalan seperti orang-orang itu. Saya tidak mau mereka kecewa. Sekarang mereka tidak mau. Tapi lain kali jangan sampai mereka menyesal. Oleh karena itu saya seringkali menghimbau mereka, ujian-ujian. Yang lucu tuh saudara, nggak ada yang berani melarikan diri kalau ulangan. Datang semua, walaupun tegang, datang semua, nggak ada yang lari. Oh singitan, nggak ada datang. Saya cuma menghimbau, datang, belajar. Aku nggak bisa, sudah lama nggak sekolah, nggak pegang pen. Bahasa Mandarin dulu, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin wangel loh, nggak apa-apa. Ada yang sampai duduk loh, duduk di sini ya, di kursi ini mereka harus tulis-tulis. Lalu kalau ulangan tuh saudara macam-macam mereka kalau cerita. Cocoan tahu ulangan, aku masak. Ini masak sini tak templek no. Templek ayat-ayat itu. Ada yang jaga toko, buka laci, kasir toh. Ini pingling yang cerita. Nanti ada orang buka, tutup lagi. Ada orang bayar-bayar, ada lagi buka lagi, tutup, buka, tutup. Itu pingling. Lalu ada satu lagi, dia bilang, nek cek ya niki cek angele yo, gak apa-apa, gak usah ngomel. Nanti lu pinter. Dia belajar. Kalau mau ujian saudara, dia bilang sama mbak-mbaknya, pintu tutup, jangan gedok-gedok ya.
jangan kedok-kedok. Karena dia bilang, enggak apa-apa ya saya ngomong ini seperti apa adanya. Dia bilang, saya kalau belajar sudah tua seperti ini, kalau saya tidak mendengarkan suara enggak bisa masuk. Jadi wah seperti itu saudara ya. Jadi macam-macam, ada yang bilang, duh tegangnya setengah mati. Karena apa? Ibu-ibu ya gengsi saudara. Jok sampai ketahuan Cojuanto ini nek aku gak lulus. Semua mau 100, semua mau yang ketinggi. Kadang-kadang ya kamu gini, oh Cojuanto ini engkoan ya, kalau si A murah nilainya, kalau si aku kok mahal. Sebetulnya enggak, aku lihat. Kalau salah tulisan Mandarin gak apa-apa, yang paling penting lu ngerti. Dan saya kalau ngasih nilai gampang, 100, oh salah titik. Potong cuma 0,5, 99,5 loh, asik murah toh. Sampai ada sendiri, aduh aku ini ya apa, kadang-kadang cuma tak potong 0,25. Sehingga mereka dapat nilai, wah api yo, tak pikir aku oleh piro, lumayan. Oke, bagi saya ngasih angka kan gampang nulis, tetapi bagi mereka itu tambah. Saya bilang, saudara jangan takut ibu-ibu ulangan ya. Daripada 0, 30 kan lumayan. Akhirnya saudara, mereka bilang apa? Sudah dapat 95 itu sih, gak terima. Oleh. Tapi nanti kalau betul semua, cuma 98, enggak 100. 2 kasih lause. Mereka ya mau. 95 sebelumnya bokangguan saudara. Karena mereka mau hadiahnya. Hadiahnya saya keliling Surabaya, toko, mana saja, pasar Atom, pasar Turi. Sampai orang-orang bilang, ketemu Ibu Sitok ini barang apa sing apik-apik tak ketok. Tapi uangnya siapa? Uangnya mereka sendiri kok. Bukan uangnya gereja. Kenapa? Uang mereka. Mereka kalau sekarang saya tanya, mereka enggak tahu tuh uang mereka. Ya, kasih diktat, kasih apa? 1 bulan 1 kali, ayo fungsian. Mereka enggak mungkin, waktu itu cuma berapa, 150, cuma 200. Mereka nek ngasih gojeng, cemban, gomban gitu loh. Jadi dikumpulkan beli hadiah buat mereka. Ini salah satu. Lalu kita sering kali adakan acara lomba masak intern. Kadang-kadang kita adakan lomba pengetahuan Alkitab. Kami berani undang Komisi Wanita Trinitas, Komisi Wanita Gloria, Komisi Wanita Hosana, Komisi Wanita mana diundang. Lomba, kita sediakan hadiah yang luar biasa. Tapi tetap Elion yang juara. Loh, tapi juara memang juara, bukan saya kasih ini enggak. Jadi waktu itu boleh dikatakan luar biasa saudara ya. Nah saya juga merasa bersyukur, saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Komisi Wanita ini bisa eksis sampai sekarang oleh karena ibu-ibu yang support ya, yang support walaupun bagaimanapun saudara-saudara support. Saya juga berterima kasih kepada para suami. Kalau suami-suami ndak izinkan, ya apa cuma suka oleh bojoku nanti gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga turun, kenapa kok ndak boleh? Tapi baik mayoritas boleh, boleh ya. Jadi saudara boleh dikatakan Komisi Wanita itu belajar banyak firman Tuhan sampai akhirnya setelah mereka belajar banyak ulangan itu saudara, kalau lausenya kurang pinter, kurang teliti pasti kalah. Misalkan cerita mau ulangan tentang mujizat, saya enggak 1 mujizat, misalkan 10 mujizat. 10 belajar bahasa Mandarin. Mereka beli buku yang dulu seperti pembukuan itu, gitu toh. Jadi ini 2 folio toh. Folio. Ini folio toh, buka. Ini jadikan 2. Dicatat Matius gini ceritain. Markus gini ceritain. Jadi saudara, tak tanyai. Saudara baca ini ada enggak 10 kali? Angkat tangan semua. Yang baca 20 kali, angkat tangan. 50 kali, angkat tangan. Sampai 70 kali pun ada. Lah bayangin saudara, sampai perbedaan antara Matius ngomong gini, di Lukas ngomongnya lain. Mereka tahu semua.
Saya di dalam hal ini ya, saya sendiri merasa terhibur. Saya sendiri juga belajar. Ya apa nek murid-muridnya pinter kayak ngene. Lau nek salah ya apa. Jok sampai aku keluar soal salah sini. Dan ini nyatanya tatkala saya ambil S2 di tes pengetahuan Alkitab. Oh, ya lumayan. Selamat ya, enggak gitu sini ya. Nah, makanya ngajar yang dapat kita juga dapat. Oleh karena itu saudara, melayani Tuhan, apa yang saudara keluarkan enggak kembali dengan sia-sia. Itu berkat. Oleh karena itu saudara, saya menghimbau ibu-ibu, marilah maju. Mau maju bersama dengan ibu-ibu seiman. Semua suami-suami yang hadir hari ini dukung saudara belajar banyak ya. Sekilas seperti itu, selanjutnya saya nanti ada beberapa ibu-ibu yang memberikan kesaksian. Ini dari pribadi mereka, apa yang mereka rasakan di Komisi Wanita itu. Silakan, makasih. Pada saat mulai beberapa wanita dan penginjil Antonia berkumpul, merasakan jemaat gereja semakin banyak. Ibu-ibu juga selain ke gereja ibadah, hanya sebagai ibu mengurus rumah tangga. Sedangkan gereja mau berkembang, harus banyak orang yang terlibat. Majelis hanya terdiri dari 3 hamba Tuhan, yaitu penginjil Tertio Santo, penginjil Antonia, penginjil Valerie. Dan beberapa majelis menjadi 11 orang aja. Maka sekelompok kecil ibu-ibu yang dekat, termasuk ibu puasa Oji dan visi di hati penginjil Antonia yang ingin satukan mereka, maka terjadilah ke ibu muda yang terdiri dari 7 orang dan terus berkembang. Terbentuklah pengurus Komisi Wanita Muda periode pertama yang diketuai oleh puasa Oji, saya sebagai bendahara. Karena berkat anugerah Tuhan, pelayanan dari pembesukan rutin yang tidak pernah absen, banyak ibu-ibu terlibat, maka terbentuklah tim masak-memasak. Semangat ibu-ibu sungguh luar biasa. Kami ditugaskan di Kowe Indonesia yang pertama, bertempat di Saat Malang, ditugaskan sebagai tim konsumsi, peserta kira-kira 500 orang dari seluruh Indonesia. Komisi wanita kita ini sangat menjadi berkat dalam pelayanan, baik besar atau kecil. Wanita-wanita banyak melayani sebagai guru sekolah minggu atau melayani di paduan suara dan dijadikan majelis, di jajaran majelis, pengurus-pengurus rayon dan SKE dan lain-lain. Sesungguhnya sudah banyak jadi berkat bagi gereja dan keluarga. Puji Tuhan. Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-45 kepada Komisi Wanita Elion Bregolan Bunda. Kami sangat berterima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Antonia, Evangelis Heni, juga segenap para pengurus dan ibu-ibu senior kita yang selama ini sudah banyak membimbing dan menjadi tauladan kami. Peran Komisi Wanita dalam pertumbuhan iman kami sangat besar, karena dengan bersekutu dan belajar bersama-sama firman Tuhan, lebih tumbuh rasa saling mengasihi, menguatkan iman satu sama lain dalam menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang di atas ada orang tua, mertua,
setara ada suami, saudara, teman, rekan sejawat, rekan kerja, masyarakat. Di bawah ada anak, menantu, cucu, dan banyak lainnya. Kami banyak menerima pengetahuan dalam berbagai hal tentang kesehatan, kesehatan mental, pengendalian diri, struggling, parenting, dan masih banyak hal lainnya. Di mana kita bisa belajar menganalisa suatu hal dan mengambil suatu keputusan dari sudut pandang yang positif berdasarkan firman Tuhan. Kami sangat berharap Komisi Wanita ke depan semakin maju, lebih bersemangat lagi, dan berkembang dengan sangat baik. Terutama para ibu-ibu muda, Komisi Wanita sebagai wadah bagi kaum wanita dari berbagai generasi. Kami berdoa Tuhan tolong berbelas kasih dan berkati dalam iman dan pengharapan untuk semua ibu-ibu Elion. Happy birthday, Tuhan berkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-45 buat Komisi Wanita GKA Elion Regolan Bunder. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerahnya Dia membawa saya untuk mengenalnya melalui akonya suami saya, yaitu almarhumah Ibu Laiswesiang. Beliau sangat gigih dan tidak pernah menyerah untuk mengajak saya ikut persekutuan wanita. Akhirnya setiap hari Selasa saya berusaha tidak absen. Saya senang ikut persekutuan wanita karena di dalam persekutuan Komisi Wanita ini banyak sekali acaranya. Ada tanya jawab ayat Alkitab, masak-memasak bersama, permainan, ulangan, dan kalau nilainya bagus akan mendapat hadiah. Sebagai pembimbing di Komisi Wanita saat itu, Pendeta Antonia meminta kepada kami harus baca Alkitab setiap hari. Puji Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, hal ini dapat saya jalankan sampai hari ini. Saya tidak menghitung sudah berapa kali saya membaca Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi yang saya rasakan berkatnya berbeda setiap kali membaca kitab-kitab itu. Jadi sangat relevan dan hidup. Baik waktu saya masih muda sampai sekarang sudah usia lanjut, firman yang sama tapi berkatnya berbeda. Ada buah dari pengenalan dan keintiman dengan Tuhan. Semakin hari membaca firman Tuhan, semakin ada dampak positif yang terjadi. Menurut orang-orang di sekeliling saya, ada perubahan dalam sikap dan karakter saya. Kemudian di satu waktu, tatkala saya membaca tentang akhir zaman, hati saya gentar, saya takut dan khawatir jika kedua orang tua saya dipanggil Tuhan dalam keadaan belum percaya kepada Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, jangan bawa kedua orang tua saya pulang sebelum mereka percaya. Pergumulan dan perjalanan panjang untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Singkat kata, Papa dan Mama saya percaya meskipun usia mereka sudah lanjut, mereka sendiri yang minta diri dibaptis. Sepeninggal Papa dan Mama saya, saudara-saudara dari Papa satu persatu mau percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Puji nama Tuhan. Sungguh sangat indah kalau sekeluarga sudah dalam Tuhan. Karena di sana ada sukacita dan damai sejahtera. Demikian sharing saya, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudari semua dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.
Halo teman-teman, aku dulu ikut KW, senang sekali. Karena di KW itu ada ciri khasnya, kita harus belajar dan ada ulangan Alkitab. Kita dihimbau harus rajin membaca Alkitab dan mengingatnya. Ya teman-teman, karena itu apa yang telah aku pelajari sampai sekarang masih melekat di otakku. Dan dulu kita sering diadakan lomba Alkitab antara gereja. Kita bisa saling sharing dan kita bisa menguatkan iman kita untuk menjalankan kehidupan. Amin.姐妹们，大家好！我今天来这里要分享我的家庭。我的爸爸妈妈是很封建，所以我从前就没有过来教会，我不知道教会是什么，所以我是有一天这个美英的婆婆到我家来，那个时候呢。我刚刚搬家，就是从圣奥运坛搬到个东东。那这个今天我刚刚第二天搬来，美英的婆婆到我家里，我就问金，你来有什么事情？我不认识你，她就介绍，你今天是不是刚刚搬来？对呀。我刚刚搬来这个东东，刚刚搬进来，今天有什么事情？他就讲，你会不会到我的家看我的媳妇生孩子？我心里觉得我不认识这个金，那叫我去他的家那怎么样？他说不要紧，我的家是9号。7号人家的假，你5号，差一个假罢了。有时间去，那我也跟他讲好，有时间我就去。后来讲，他就问我，你爸爸妈妈有在吗？有，那我就给他进来我家里。他也会跟我妈妈讲，我是福建人。他是现有人，但是他也能够沟通，我感到很好笑。后来讲，就说好，什么时候你要去我家见我的媳妇？好，等下我看看时间。过几天呢，我也忘记了。那个美英呢，要带我去收龙去教会啊。去收录教会在哪里啊？我没有过去教会，我们一同去，那我就跟着他去。那个时候呢，美英带她的姐姐美芳，还有金砖，我也刚刚认识哦，就跟他去，我就去跟他去教会，坐他的汽车，到了。教会就是在收龙的教会，我从来没有去过。那我一进去，这些姐妹们我都没有一个认识。那我也只跟她微笑，就这样子听，看见不知道是周牧师，可能是周牧师讲道，我也听，他讲的都是很好。回家也美英也是送我回家，到了家里呢，我也奇怪，这个他怎么会懂跟我妈妈讲的那么好？再过几天呢，我又在美英又在带我去收龙的教会听到，我听了我也很感到很喜欢。那不久呢，从这个收龙的教会呢搬去布莱克兰。如果搬去布莱克兰呢，靠近我的家，
那我就每逢礼拜跟孩子们还有我直接去布莱克兰。我也是看哇，布莱克兰教会比收容的教会大得多，它有楼上，哇，那我就进去，我也不怕，因为我已经去过了收容的教会，今天是在布莱克兰的教会，那我就每一天去教会听到，后来呢，就认识了欧牧师、周牧师。那个时候呢，我去听，我也喜欢，我就是认识上帝。我就是这样子，认识上帝的，也就是从美英的婆婆到我家来。我在布莱克兰跟着好几次了，很多很久了，就不是常常给我们测验圣经，我也跟他讲，我不大会，怎么办？没有关系，你总是听啊。他有时候也有测验，也有叫我们怎么样，鼓励我们，所以我常常得到奖评。这个奖评呢，就是周牧师给我们的成绩，成绩好的就给我们这个花瓶。那这个花瓶我没有过不见，我常做到今天。我给大家看，所以我今天能够认识上帝，也认识教会。好，谢谢大家。Peranan seorang ibu sangat penting dalam keluarga. Ibu yang cinta Tuhan menjalankan hidupnya menurut Alkitab, memberi teladan bagi suami, anak-anak, cucu-cucu, mendidik mereka dengan firman Tuhan, dan selalu mendoakan, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Maka saya berharap dan doakan Komisi Wanita Elion jadi suatu tempat membina para wanita Elion, khusus wanita muda, supaya bertumbuh kerohaniannya, dikuatkan imannya. Ada masalah, saling mendoakan, bersama-sama membentuk keluarga Kristen yang teguh, menghasilkan generasi yang cinta Tuhan, anak-anak yang beriman kuat, melawan arus jahat dunia, mau melayani Tuhan di Gereja Elion. Shalom, saya bisa ikut join di KW, itu waktu di sekolah minggu. Diajak sama Cimelan yang sekarang almarhum, yaitu mamanya Yen. Jadi waktu itu setelah saya ikut, waduh gimana ya, tapi setelah tutup saya ada komitmen, waktu itu masih jaga toko, tutup toko langsung saya datang ke Pregolan sore hari ikut komisi wanita. Di situ saya bisa belajar firman Tuhan dan melayani di dalam KW. Jadi saya sangat rindu untuk berdoa terus untuk sister-sister muda bisa join dalam komunitas di komisi wanita. Karena dengan Better Together kita bisa terus bertumbuh dalam belajar firman Tuhan. Dan kita bisa ada satu komunitas yang baik. So, mari join guys. Saya sangat merindukan pertumbuhan di komisi wanita, terutama kehadiran ibu-ibu muda untuk mau bergabung di komisi wanita dengan setia yang menjadi regenerasi komisi wanita dengan semangat 45. Dan saya juga mendoakan untuk komisi wanita yang saya sebut namanya dalam doa agar ikut ambil bagian di komisi wanita demi membangun iman yang tangguh bagi kita masing-masing serta menjadi penopang kerohanian bagi keluarga besar kita semua.
puji syukur pada Tuhan. 45 tahun pimpinan dan penyertaan Tuhan buat KW Elion. Diharapkan ke depan KW Elion tetap semangat menghadapi tantangan zaman ini. Happy birthday, Ciayu. Kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Wah, puji Tuhan ya, sejarah yang kayaknya 45 tahun yang lalu ya. 45 menit yang lalu gitu ya. Kita sudah mendengar perjalanan Komisi Wanita ya. Luar biasa, saya jujur terharu saya mendengar ya. Saya sudah mendengar ini beberapa kali dari sejak Comuse cerita ke saya ya. Dan saya mendengar sharing-sharing dari semua AI tadi. Aduh, terima kasih sudah mendoakan kami semua. Dan terima kasih sudah menaruhkan harapan-harapan gitu ya yang baik kepada kami yang muda-muda ini gitu. Betul tidak mudah karena tantangan dari zaman ke zaman pasti makin sulit begitu ya. Tetapi ya kami percaya penyertaan Tuhan juga semakin terus besar ada bagi kami ya. Terima kasih banyak AI semuanya ya, yang ibu-ibu semua yang sudah mendoakan kami. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan ya buat semua saudara-saudara kita khususnya yang puji Tuhan masih sehat sampai hari ini ya. Yang hari ini menjadi saksi mata, puji nama Tuhan ya. Oke, hari ini kita juga mau memberikan apresiasi ya. Saya terharu sekali ketika Comuse tadi bilang, aduh terima kasih sudah mau mengadakan acara yang spesial ini begitu ya. Sebenarnya kami benar-benar bersyukur diberi kesempatan untuk boleh mempersiapkan acara ini. Jadi saat ini kami pengurus Komisi Wanita tahun angkatan 2022 sampai 2024 ingin memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang pernah menjadi ketua komisi dan ketua Komisi Wanita dan hamba-hambanya yang pernah melayani di masa-masa awal ya yang lalu ya. Yaitu siapa saja? Yaitu Ibu Lianjing, kami persilakan maju ya, ke kita depan. kasih tangan. Silakan boleh berdiri di sini ya. Yang kedua, Ibu Chunming, kami persilahkan. Mari. Yang ketiga, Comuse. Ya, silakan. Comuse. Ya, ini kedua rekan yang sudah pernah menjadi ketua dan hamba Tuhan yang pernah membimbing. Ya. Oke. Ya. Ya, yang berikutnya Pendeta Valerie Onguse. Mari kami persilahkan Onguse untuk maju ke depan ya. Kami mau meminta ketua Komisi Wanita yang sekarang yaitu Ibu Feli memberikan bunga sebagai tanda ucapan kasih kami kepada Ibu Lianjing dan Ibu Chunming. Dipersilakan. Oh, sebentar mau tambahan. Sebenarnya yang yang pernah menjadi ketua Komisi Wanita itu juga Ibu Limelan almarhumah ya, mamanya Yen. Tapi sudah almarhum. Iya. Satu lagi kepada Ibu Chunming. Semoga aura ketuanya nular ya kalau Sofeli. Semangatnya menular. Ya, selanjutnya penginjil Desi yang akan memberikan bunga kepada para hamba Tuhan. Penginjil Desi saat ini adalah pembimbing dari Komisi Wanita. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, pada Ongmuse. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun KW. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun,
安住爱绵绵，恩典将光智慧相随，祝你喜乐年年。 Siap ya, hitung sampai 5 ya. Siap, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Selamat ulang tahun. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Om Musa akan berdoa bagi kita semua. Mari saudara yang hadir pada malam hari ini yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa bagi hari ulang tahun ke-45 dari Komisi Wanita Pregolan Buntar. Mari saudara. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu. Jikalau bukan Engkau yang memulai sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa memulai sesuatu. Jikalau Tuhan sudah memulai sesuatu, Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha kasih, Tuhan akan mengakhiri sampai seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, 45 tahun sudah lewat, kami yakin dan kami bersyukur banyak generasi-generasi yang muda telah bangkit dan mereka begitu antusias dan sangat mengasihi persekutuan wanita yang dimulai dengan jeripaya. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lewati pada malam hari ini, supaya boleh kami ingat dan akan kami kembangkan terus, bukan untuk Komisi Wanita GKA Leon Pregolan, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Oh ya, kita bilang katanya selamat ulang tahun Komisi Wanita yang ke-45 gitu ya. Yang ke-45, puji Tuhan ya. Silakan duduk, terima kasih, silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Saudara, kita saatnya akan memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa memasukkan di dalam kantong persembahan, kalau yang mau memberikan persembahan lewat QR Code bisa menambahkan angka 45 di belakangnya. Iya, ini akan menjadi rangkaian ibadah kita yang terakhir. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat kepada Tuhan ya. Kita mau persembahkan ucapan syukur kita, menyatakan bahwa kita senang jadi anak Tuhan, kita senang jadi pelayan Tuhan, dan kita mau semangat untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita nyanyikan Sungai Sukacitamu dan Kerja buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, boleh ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
kita bangkit berdiri, kita sukacita mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saudara, sebelum kita pulang dengan kasih Tuhan yang besar itu, kita mau nyatakan kalau kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau sukacita kerja buat Tuhan ya. Kita nyanyikan kerja buat Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Biar pikul salib selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manusia. Memberi diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersuka cita kalau kami boleh melihat bagaimana pimpinan-Mu dan juga penyertaan-Mu kepada Komisi Wanita Pregolan. 45 tahun dijalani dan kalau hingga saat ini ada, itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang boleh begitu setia untuk kaum wanita yang boleh melayani Engkau, dan kami percaya Tuhan senantiasa akan memberkati dan juga menuntun mereka. Kami juga berdoa untuk para pendahulu yang sekarang sudah berpulang. Kami serahkan juga keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menopang dan menyertai mereka. Tuhan, kami serahkan juga untuk para hamba Tuhan yang sekarang yang pernah melayani di tempat ini, supaya Tuhan senantiasa sertai untuk Comusi, Umusi, dan juga penginjil Heni, dan sekarang juga penginjil Desi. Kami mohon kepadamu Tuhan, pimpin mereka ke depan, supaya mereka senantiasa menuntun dan juga menyertai mereka. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kesempatan berbahagia ini, kami juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini pun boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan juga memberkati akan anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan. Kami percaya Tuhan akan berkati mereka kalau mereka mempersembahkan dengan tulus hati, dengan kejujuran mereka. Kami serahkan juga masa depan mereka masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua hal yang boleh ada dalam acara pada malam hari ini. Kau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Dan bila momen 45 tahun ini senantiasa boleh mengingatkan kami sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada masa lalu Tuhan menyertai kami, maka di masa depan Engkau pun akan menuntun dan juga memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah selesai.
Ya, saudara-saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kami sungguh berterima kasih untuk kehadiran para undangan semua ya yang sudah hadir. Baik itu dari Pendeta Hendy dan Semu dan juga semua saudara-saudara yang diundang dari komisi-komisi BPH juga ya. Kami berterima kasih sudah ikut hadir melihat rangkaian acara Komisi Wanita ini ya. Jadi terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Nah, kemudian kami mau mengumumkan juga bahwa di saat ini ada persekutuan KW yang rutin begitu ya. Nah, jadi sekitar sebulan 2 kali ada. Nah, tanggal-tanggalnya kapan? Silakan dilihat di setiap pengumuman kebaktian umum. Biasanya pasti ada, atau di grup Komisi Wanita juga ada disampaikan ya. Di sana acaranya juga menarik ya, acaranya juga menarik. Terus ada sel group juga yang di dalamnya kita makin kenal belajar firman Tuhan. Jadi mari kita ikut ya. Kemudian kita juga ada pembesukan di dalam Komisi Wanita juga ya. Jadi ayo ibu-ibu sekalian yang mungkin belum tergabung, mari ikut bersama dengan kami bertumbuh bersama ya. Nah, kemudian nanti setelah pulang silakan nanti lewat jalan tengah ini nanti akan ada kue ulang tahun ya yang diberikan kepada kita semua, dan ada kenang-kenangan yang akan diberikan ya. Nanti yang suami istri dapat 1 aja ya, itu magnet kulkas. Nah, kemungkinan kulkasnya 1 ya di rumah ya. Tapi ada 2 yang mungkin ya, tapi 1 aja ya. Suami istri dapat 1 aja begitu ya. Oke, buat rekan-rekan yang mau foto-foto dulu atau apa silahkan ya, kita menikmati ucapan syukur atau foto di belakang ada banner, boleh foto juga di belakang keluar gitu ya, boleh gitu. Nanti yang panitia semua setelah selesai acara kita bisa foto dulu juga di sini ya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. malam. Boleh saling memberikan salam satu dengan lain. Tuhan Yesus memberkati.